Shalom pemirsa All by Grace yang berbahagia dan dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam episode kali ini. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan semata. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa Engkau masih kumpulkan kami Tuhan untuk sama-sama mendengarkan perenungan yang akan disampaikan pada episode kali ini. Kiranya melalui apa yang akan kami dengar Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi kami semua dan mengingatkan kami untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus senantiasa mengasihi Engkau dan juga bisa setia sampai kepada kesudahannya Tuhan. Kiranya apa yang ditabur ini boleh menjadi berkat dan bisa terus mengingatkan kami semuanya ya Bapa. Dalam perjalanan kerohanian ini, Engkau selalu beserta dengan kami dan Kau tuntun mampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Lupakan yang telah lalu, mengharap pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Ada seorang ibu-ibu asisten rumah tangga atau ART yang bekerja untuk sebuah keluarga. Awalnya dia diminta membantu merawat anak kedua yang baru saja dilahirkan. Tetapi selang 2 tahun kemudian lahirlah anak ketiga. Dan ART itu jadinya membantu merawat ketiga anak-anak yang masih kecil, termasuk mengurus hal-hal lainnya seperti memasak dan bersih-bersih. Keluarga tersebut sangat menghargai dia dan begitu juga sebaliknya. ART itu bisa dipercaya, bertanggung jawab, pekerjaan terselesaikan dengan baik, dan yang paling penting, dia adalah sosok yang setia. Di kompleks perumahan tempat keluarga itu tinggal, ada banyak ART-ART lain dan mereka sering berkumpul untuk bertukar cerita. Tidak sedikit dari antara teman-temannya itu yang mencoba untuk menarik dia pindah dengan menceritakan bagaimana di tempat mereka bekerja sekarang gajinya lebih besar, fasilitasnya mewah, suka dibawa pergi liburan ke luar negeri dan berbagai iming-iming lainnya. Ya, dia bisa saja tergoda dan terbesit di pikiran terkait tawaran teman-temannya itu. Tetapi meskipun sudah digoda sekian lama, dia tidak pindah, melainkan tetap bertahan karena dia mengasihi keluarga itu seperti keluarganya sendiri. Saat pergi pulang kampung, dia selalu ingat akan anak-anak dan membawakan oleh-oleh. Ketika anak-anak naik kelas, dia juga membelikan hadiah untuk mereka semua. Suatu kali, keluarga tersebut akan pindah ke luar kota dikarenakan tugas. Karena satu hal dan hal lain yang sama-sama sudah dimengerti oleh kedua belah pihak, mereka tidak bisa membawa serta ART itu bersama mereka keluar kota.
ART itu sangat sedih dan bahkan sampai memohon-mohon untuk ikut pindah. Tidak peduli seperti apapun kondisi di kota yang baru nanti, karena kasihnya kepada mereka semua. Apa daya, karena keterbatasan dalam berbagai bentuk, akhirnya ART itu tidak bisa ikut pindah. Tetapi dia sudah membuktikan diri bahwa dia benar-benar setia. Di masa sekarang, rasa-rasanya orang yang setia itu semakin langka. Di zaman modern yang serba cepat dan instan, kesetiaan mulai dianggap kuno atau ketinggalan zaman. Dalam dunia kerja, tidak sedikit yang sekarang menjadi job hopper atau berpindah pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam durasi waktu yang singkat. Mungkin karena menemukan tantangan yang sulit di tempat kerja, rekan sekantor yang bertingkah, atau ada padang rumput lain yang lebih hijau, bak gayung bersambut, akhirnya mereka pun pindah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kesetiaan erat kaitannya dengan kasih, sehingga dalam kebenaran firman Tuhan, kasih dan setia sering disebut berbarengan satu sama lain. Kasih yang sejati berbicara tentang kesediaan atau kerelaan untuk memberi, bahkan ketika tidak menerima balasan. Kesetiaan menunjukkan keteguhan hati dan komitmen untuk tetap berdiri teguh walaupun keadaan tidak mendukung. Kasih tanpa kesetiaan akan mudah tergoyahkan, karena jadinya hanya sebatas perasaan saja. Jika perasaan itu hilang, maka kasihnya perlahan hilang juga. Di sisi lain, jika kita memiliki kesetiaan tanpa kasih, itu akan menjadi beban dan kewajiban. Tidak sedikit orang yang bertahan setia karena terpaksa, tanpa ada lagi kasih di dalamnya, dan itu tidak akan mendatangkan berkat atau kebaikan bagi semua pihak. Itulah mengapa penulis kitab Amsal berkata di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kasih dan setia diibaratkan seperti mata uang dengan dua sisi yang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Sebagaimana Bapa kita adalah pribadi yang setia dan mengasihi, maka sebagai anak-anaknya kita dipanggil untuk meneladani kasih dan kesetiaan itu, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun sesama. Dalam situasi akhir zaman, di mana kondisi dunia semakin pelik, kiranya kita sebagai orang percaya dapat mencerminkan kasih dan kesetiaan dalam kehidupan nyata. Tema program All by Grace episode kali ini adalah kasih dan setia. Kiranya melalui perenungan ini, kita dapat diingatkan kembali akan pentingnya mengasihi dan juga setia, sehingga kehidupan kita dapat mempermuliakan nama Tuhan, menjadi cerminan dirinya bagi orang lain, sehingga mereka pun juga dapat merasakan kasih Kristus. Ciri-ciri orang yang memiliki kasih dan kesetiaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mengasihi pasti mengerti untuk setia. Kesetiaan menjadi bukti dari kasih seseorang, terutama kasih kepada Tuhan. Kalau tidak setia, berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam kasihnya terhadap Tuhan. Seseorang bisa setia tanpa kasih. Misalkan, seorang pegawai bisa bertahan sekian lama ikut bosnya dalam satu perusahaan bukan karena dia mengasihi bosnya, tetapi karena dia butuh pekerjaan. Meskipun dia tidak suka dengan bosnya, dia tetap bertahan di sana karena kebutuhan finansial. Atau sepasang suami istri kelihatannya setia dan bisa mempertahankan rumah tangganya, tetapi kasihnya mungkin sudah luntur, jadinya bertahan pun karena terpaksa dan tidak punya pilihan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi bukan karena perasaan saja, pasti akan setia. Karena kesetiaan adalah buah dari kasih yang sejati. Jika seseorang benar-benar mengasihi, maka ia tidak akan berpikir untuk pergi dan meninggalkan. Bahkan di tengah situasi yang benar-benar sulit dan menghancurkan, seseorang tetap bertahan, bukan karena terpaksa atau karena tidak ada pilihan, tetapi karena kasih. Saya pernah mengenal sepasang suami istri muda dengan usia pernikahan yang masih seumur jagung. Suatu ketika saya mendapat kabar bahwa sang istri didiagnosa menderita sakit yang cukup parah yang mengakibatkan ada beberapa organ yang sudah tidak lagi berfungsi sehingga harus dibantu dengan alat agar bisa bertahan hidup. Saya pergi mengunjungi beberapa kali dan melihat bagaimana si suami dengan setia mendampingi istrinya. Dia yang mengurus semuanya sampai ke hal-hal kecil karena kondisi istri yang sudah tidak berdaya lagi. Dia tetap sabar, terus mengajak bicara dan berdoa untuk istrinya dengan penuh kasih.
Saya yakin ada kalanya dia bisa jenuh, lelah, capek, dan godaan tentu tidak sedikit. Dia masih muda, punya potensi, dan pastinya bisa menarik perhatian. Tetapi dia tidak meninggalkan istrinya. Dia benar-benar menghidupi janji nikahnya untuk tetap setia di waktu sehat maupun sakit, benar-benar sampai maut memisahkan. Karena tidak lama kemudian istrinya pun meninggal dunia. Kenapa dia bisa setia? Karena kasih. Dalam firman Tuhan tercatat kisah tentang Rut, yang merupakan gambaran kasih dan kesetiaan. Setelah kehilangan suami serta anak-anaknya, Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan meminta kedua menantu perempuannya untuk kembali ke tempat keluarga mereka. Yang satu pergi, tetapi yang satu lagi yaitu Rut bersikeras untuk ikut dengan Naomi. Padahal mertuanya itu pergi dengan tangan hampa dan tidak ada jaminan yang pasti terkait kehidupan mereka berdua. Apalagi Rut adalah seorang perempuan asing yang belum tentu diterima di sana. Tetapi dengarlah apa yang dikatakan Rut di dalam Rut pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Rut tetap tinggal dan ikut bersama Naomi bukan karena keadaannya baik. Justru sebaliknya, ia tahu kehidupan yang akan dijalani itu sulit. Tetapi karena kasihnya kepada Naomi, dia tetap bertahan setia. Masih banyak lagi kisah-kisah lainnya tentang kasih yang setia, yang menggugah dan menginspirasi. Namun, kesemuanya ini seharusnya mengarahkan kita kepada satu pribadi yang sempurna dalam hal kasih maupun kesetiaan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dari awal penciptaan, bahkan sampai kepada kejatuhan manusia dalam dosa, kasih Tuhan terhadap manusia tidak pernah berubah. Meskipun ada konsekuensi yang harus ditanggung, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan. Inilah yang diingatkan Yeremia kepada umat Tuhan yang saat itu sedang dibuang ke Babel karena konsekuensi dosa mereka, yaitu dalam kitab Ratapan pasal ketiga ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Karena kasihnya yang besar, Yesus turun ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia untuk menebus kita. Di Taman Getsemani, beberapa saat sebelum penangkapan dan penyalipannya, kita melihat bagaimana Yesus bergumul antara kehendak Bapa atau kehendaknya. Tetapi satu kalimat yang terucap dari mulut Yesus menunjukkan komitmen dan kesetiaannya, yaitu bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Dia naik ke kayu salib, mati dengan cara yang sangat tidak elok di mata dunia, tetapi dibangkitkan, naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kita, sebelum akhirnya akan datang menjemput kita kembali, agar kita bisa berada bersama-sama Dia selamanya. Siapakah kita sampai Tuhan mau berbuat sejauh itu untuk kita? Kalau mengingat betapa besar kasih Tuhan kepada kita secara pribadi, bahkan sampai hari ini, maka tidak ada respon yang lebih masuk akal lagi selain mengasihi Dia dengan segenap hati, sebagaimana yang diungkapkan dalam Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah sebagaimana yang Yesus sendiri sampaikan juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih kepada Tuhan tidak cukup hanya diungkapkan melalui kata-kata, melainkan diwujudkan dalam ketaatan yang tulus dan setia terhadap perintah-perintah Tuhan, yang mana semua itu membutuhkan pengorbanan. Bersediakah kita meletakkan bahkan mematikan kehendak diri untuk mengikut Tuhan? Inilah ujian dari kasih sejati. Jika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bersedia setia kepada Tuhan apapun resikonya. Mungkin itu dicibir orang, dihina, direndahkan, diperlakukan tidak adil, atau bahkan ketika berhadapan dengan maut sekalipun. Kita semua mungkin pernah mendengar atau bahkan hafal lagu "Mengikut Yesus Keputusanku" atau "I Have Decided to Follow Jesus". Kalimat dari lagu itu berasal dari seorang India bernama Nokseng. Suatu ketika ada seorang misionaris yang datang untuk menginjil di suku mereka.
Dan kemudian Nokseng beserta istri serta 2 anaknya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup mereka berubah total dan banyak orang dalam suku mereka yang juga ikut bertobat dan terima Yesus. Berita ini sampai ke telinga kepala suku yang marah besar. Dia memanggil Nokseng dan memberikannya pilihan, menyangkal Yesus atau mati. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Nokseng adalah, "Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar." Kepala suku itu marah dan kedua anaknya langsung ditombak di depan mata Nokseng dan istrinya. Kepala suku itu mengancam kalau istrinya akan jadi korban selanjutnya. Nokseng pun menjawab, "Walau sendiri, ku ikut Yesus." Istrinya benar-benar ditombak dan mati di tempat. Kesempatan terakhir diberikan kepada Nokseng. Kalau dia menyangkal imannya kepada Yesus, dia akan dibiarkan hidup. Sejarah menyatakan kalau Nokseng dengan gembira mengucapkan kalimat terakhirnya, "Salib di depanku, dunia di belakangku, ku tak ingkar." Dan dengan kalimat itu dia meregang nyawa. Mungkin kita belum sampai berhadap-hadapan dengan maut seperti yang terjadi pada Nokseng. Tetapi masing-masing dari kita menghadapi tantangan yang sama-sama berat. Dalam situasi yang sulit tersebut, pertanyaannya tetaplah sama. Saat kita diberikan pilihan antara Yesus atau yang lain, manakah yang akan kita pilih? Apakah kita tetap setia kepada Yesus saat doa kita belum dijawab atau dijawab tapi tidak sesuai dengan apa yang kita mau? Apakah kita tetap setia kepada Yesus saat orang-orang di sekitar terus menekan kita untuk berkompromi, atau saat pekerjaan dan mata pencaharian kita menjadi taruhannya? Saat menyaksikan sendiri orang yang kita kasihi menderita karena sakit bahkan meninggal meskipun kita sudah berdoa untuk kesembuhan mereka? Atau mungkin saat ini kita sedang berada dalam posisi yang nyaman, segala sesuatunya berjalan seperti yang kita harapkan. Apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan atau mulai kendor dalam hubungan kita dengan Dia? Apapun situasi yang sedang kita alami saat ini, janganlah kasih kita luntur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Biarlah api kasih kita semakin membara, dan di tengah kondisi dunia yang semakin runyam, di mana kasih kebanyakan orang menjadi dingin, marilah kita tampil beda. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Jagalah dengan baik sehingga tidak menjadi padam, dan tetaplah setia mengasihi Tuhan serta sesama. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku.
Yang kedua, kasih yang setia harus teruji dan terbukti. Mengapa? Karena kalau tidak teruji atau terbukti, sulit untuk bisa setia. Ingatlah, kasih dan setia harusnya tidak boleh dipisahkan atau terpisahkan oleh apapun, termasuk hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, haruslah kita mengerti, mengasihi, dan setia sampai akhir. Dalam acara pemberkatan nikah, kita mengenal istilah janji nikah, yang mana kedua mempelai akan berjanji setia kepada masing-masing pihak di hadapan Tuhan dan juga para hadirin. Kita tentu tidak asing lagi dengan isinya, yaitu bersedia untuk mengasihi dalam keadaan baik ataupun buruk, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin. Itu dengan jelas menyatakan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus-mulus saja. Ada masa yang menyenangkan, ada juga yang kurang. Kalau di masa senang, mengasihi tampaknya sangat mudah. Tetapi saat terjadi sesuatu yang di luar dugaan, inilah ujiannya. Apakah janji kasih satu sama lain yang diucapkan mereka itu benar-benar terbukti dan teruji? Ini juga berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sejak awal, Tuhan Yesus sudah mengingatkan setiap orang yang mau mengikut Dia bahwa jalannya tidaklah mudah. Ada penyangkalan diri dan salib yang harus dipikul setiap hari. Bukan hanya di saat senang saja, tetapi termasuk di saat yang sulit. Banyak orang bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Tetapi semua harus terbukti dan teruji. Dan seringkali diujinya melalui masa-masa sulit dan penderitaan. Mengapa? Karena kalau lagi happy atau senang, mudah saja berkata Tuhan itu baik. Bahkan tidak sedikit yang lupa sama Tuhan karena terkubur dalam kesenangan dan kebahagiaan. Namun, tekanan masa sulit akan menyingkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Sebuah hubungan agar bisa bertahan lama tidak bisa dibangun atas dasar perasaan saja, tetapi harus berdasarkan kasih sejati yang dibuktikan lewat komitmen. Misalkan, waktu awal-awal pernikahan kita sering dengar kata fase honeymoon, di mana sebagai pengantin baru mesranya bukan main, saling mengerti, saling memaklumi. Tetapi setelah fase itu lewat dan kenyataan pun tiba, itulah ujian yang sesungguhnya. Bulan berganti menjadi tahun, belasan, lalu puluhan tahun. Setelah sekian lama menjadi pasangan, masihkah tetap setia walaupun ada masa-masa jenuh dan lelah? Hubungan dengan Tuhan pun tidak ada bedanya. Awal-awal cinta Tuhan rasanya semangat itu tidak ada habisnya. Baca firman, berdoa, ikut kegiatan ibadah, bersaksi, menginjil, apapun dilakukan demi menyenangkan Tuhan. Bagaimana dengan sekarang? Apakah kita masih tetap mengasihi dan setia? Atau kita sudah sibuk, padat, jenuh, lelah, capek, berat, tertekan, sehingga mau bersekutu dengan Tuhan pun enggan rasanya? Seorang hamba Tuhan pernah berkata, di saat kita rasanya malas, tidak mau ibadah, tidak mau baca firman, tidak mau berdoa, justru disitulah kita harus semakin setia ibadah, tetap baca firman, dan tetap berdoa. Ibarat seseorang yang sakit pilek atau flu. Semua makanan tentu terasa hambar dan mau makan aja males karena tidak ada rasanya. Tetapi apakah karena itu dia berhenti makan? Justru dia harus makan, entah ada rasanya atau tidak. Karena melalui makanan ada asupan gizi dan membuat tubuhnya bisa lebih cepat pulih. Karena itu, meskipun situasi dan kondisi sedang tidak mendukung, kiranya kita tetap bertahan setia mengikut Tuhan. Marilah kita meneladani seorang tokoh Alkitab yang beberapa dari kita pasti familiar dengan namanya, yaitu Ayub. Mendengar namanya saja, kita bisa langsung mengaitkannya dengan penderitaan berat yang dia alami. Hartanya lenyap dalam sehari, anak-anaknya semua tewas di hari yang sama, ditambah lagi dia menderita sakit kulit yang menyengsarakan, istrinya yang meminta dia mati saja, semua seperti paket penderitaan lengkap. Jika kita diperhadapkan pada kondisi sedemikian secara tiba-tiba, apalagi atas seizin Tuhan, apa respon kita? Marah, tidak terima, berontak, menuduh Tuhan tidak adil. Bukan itu yang Ayub lakukan, tetapi inilah jawabannya di dalam Ayub pasal 2 ayat ke-9 sampai ayat ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan juga di dalam Ayub pasal 1 ayat ke-22, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Walaupun sakit, menderita, hidupnya penuh tanda tanya, Ayub tidak melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan.
Dia tetap setia sampai kesudahannya dan Tuhan akhirnya mengembalikan hartanya 2 kali lipat lalu dikaruniai 10 anak lagi. Kisahnya telah menjadi berkat bagi banyak orang sampai sekarang, menjadi pengingat untuk tetap setia mengasihi Tuhan apapun kondisinya. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita alami tidak ada yang sia-sia karena ada maksud dan tujuan di balik itu semua seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayat ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sebagaimana emas diuji melalui api untuk dimurnikan, maka Tuhan mengizinkan api ujian dan cobaan untuk memurnikan kasih kita kepada Dia. Kesemuanya itu bukan untuk menghancurkan kita, walaupun rasanya bisa demikian. Tetapi kita ada di tangan Tuhan yang penuh kasih, yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Saat membuat keputusan untuk melayani suku-suku terasing di Ekuador, baik Jim maupun Elizabeth Elliot tahu bahwa ini tidak akan mudah, bahkan membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Meskipun sudah siap, tetapi Elizabeth tetaplah manusia seutuhnya. Bayangkanlah kesakitan, kepahitan, dan kepedihan yang dirasakan oleh Elizabeth pada tanggal 8 Januari 1956 ketika dia menerima kabar bahwa suaminya bersama beberapa misionaris lain tewas dibunuh oleh suku Waorani. Saat itu, mereka baru saja memiliki anak perempuan yang berusia 10 bulan. Jika Elizabeth memilih untuk pulang dan menjadi pahit terhadap Tuhan, mungkin banyak yang berpikir itu respon yang wajar. Tetapi bukan itu yang dia pilih. Elizabeth tidak meninggalkan Tuhan ataupun negeri itu. Dia bertahan lebih lama di sana, bahkan memilih untuk tinggal bersama suku yang telah membunuh suaminya. Bersama anaknya dan misionaris lain, Elizabeth menuntun suku itu kepada Kristus lewat kehidupannya yang penuh kasih dan pengampunan. Akhirnya, banyak dari anggota suku itu bertobat, bahkan ada yang menjadi pemimpin gereja. Elizabeth tetap mengasihi Tuhan dan masih menjadi inspirasi bagi banyak orang bahkan setelah hidupnya di dunia ini berakhir. Salah satu kalimatnya berbunyi demikian, "Kehendak Tuhan tidak pernah seperti yang kita harapkan. Mungkin bisa saja tampaknya jauh lebih buruk, tetapi pada akhirnya akan jauh lebih baik dan lebih besar." Saya lahir dalam keluarga yang cinta Tuhan, dan gereja sudah seperti rumah kedua bagi saya. Sedari kecil, saya dan adik-adik dididik oleh orang tua, terutama mama saya, untuk aktif dalam kegiatan ibadah, baca firman, memimpin doa, dan terlibat dalam pelayanan. Beranjak dewasa, saya beroleh kasih karunia untuk bisa melayani sepenuh waktu. Memang ada banyak tantangan dan goncangan, tetapi satu persatu berhasil saya lewati karena kasih karunia Tuhan. Namun ketika mendengar kabar kalau mama saya sakit, dan sakitnya itu bukan main-main, di situ saya terguncang. Merawat beliau dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dari seseorang yang energinya tidak pernah habis, menurun dengan perlahan tapi pasti menjadi tidak berdaya sampai hanya bisa terbaring di ranjang lalu akhirnya meninggal. Siapa yang tidak terguncang? Dari tampak luar, mungkin saya kelihatannya kuat, tetapi di dalam saya hancur sehancur-hancurnya. Bulan demi bulan, bahkan 2 tahun ini yang saya lewati seperti ujian terberat dalam perjalanan kerohanian saya. Itulah masa-masa di mana saya tarik-tarikan sama Tuhan. Masa-masa di mana saya sudah lelah dan ingin melepaskan semuanya terserah apa jadinya. Tetapi jika saya masih ada sampai saat ini, masih setia melayani, semua bukan karena saya yang hebat. Karena kalau mengandalkan kekuatan sendiri mungkin sudah gugur kemana-mana. Semua benar-benar karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan mengasihi dan setia, saya tidak tahu sekarang akan ada di mana. Kasih setia yang sama itulah yang akan menopang dan memampukan kita untuk setia sampai akhir. Saya percaya sepenuhnya kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalimat ini ditulis oleh Rasul Paulus, salah satu rasul terbesar sepanjang sejarah kekristenan. Dia bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi perkataannya itu lahir dari iman dalam Kristus yang telah mengasihi dia.
Paulus tahu seperti apa dirinya dahulu, dan kalau bukan Tuhan yang berkasih karunia, dia sudah binasa. Namun, karena kasih Tuhan yang besar, Paulus diselamatkan dan bahkan dapat kehormatan untuk mengabarkan Injil. Ditangkap oleh kasih yang sebesar ini, tidak ada kata mundur bagi Paulus. Seperti yang dia ungkapkan juga pada surat yang sama, yaitu di dalam Filipi pasal ketiga ayat 13 sampai ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sepak terjang pelayanan Paulus tidak perlu dipertanyakan, tetapi bukan berarti semuanya berjalan mulus tanpa halangan berarti. Dia ditentang, dirajam batu sampai hampir mati, dicambuk, ditinggal rekan sepelayanan, disalahpahami sama jemaat yang dirintisnya, terkena amukan badai, dan mendekam di penjara sampai menjelang hari kematiannya. Menghadapi situasi sedemikian, dia tidak menjadi putus asa. Dia tetap setia dalam panggilan hidupnya dan kasihnya kepada Tuhan. Sampai dia bisa berkata bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Dia tidak melakukannya sendiri, tetapi kasih Tuhan yang memampukan dia. Jaminan yang sama inilah yang harus kita pegang, bahwa Tuhan kita setia. Sekali dia berkata bahwa dia yang memulai, dia yang akan menyelesaikan, itu yang akan dia lakukan. Dalam proses menuju penggenapan tersebut, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan ada di tengah-tengah proses itu, sebagaimana Tuhan berjalan bersama Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian yang menyala-nyala itu. Mengingat kasih, penyertaan, dan kesetiaannya dalam mendampingi kita sampai saat ini, kiranya ini memacu kita untuk semakin mengasihi dan semakin setia kepada Tuhan. Ingatlah apa pesan penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-35 sampai 39. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Akan ada perbedaan antara orang yang setia mengasihi Tuhan dengan yang tidak. Apapun yang kita lakukan bagi Tuhan di dunia ini, meskipun banyak kali tidak terlihat atau diketahui orang, Tuhan mengetahuinya dan Dia menjanjikan ada upah bagi semua itu. Ingat, dunia ini sementara. Setelah hidup di sini berakhir, masih ada kehidupan kekal yang akan datang. Di dunia ini kita menemui banyak tantangan dan masalah. Tetapi janganlah kita menyerah dalam perjalanan iman kita. Ingat pesan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat ke-16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apapun yang terjadi tidak masalah bagi anak-anak Tuhan. Karena tidak pernah ada kata kalah bagi kita yang ada di dalam Kristus. Karena itu tetaplah taat dan setia, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama sampai pada akhirnya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menunggu
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata. Tetap setia janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar pada episode All by Grace kali ini. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami semua untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia dan juga mengasihi Engkau sampai kepada akhirnya. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang sedemikian. Kami tahu ada banyak tantangan, kesulitan, rintangan yang harus kami hadapi, tetapi kami tahu kami tidak menghadapinya sendirian. Engkau berjanji, Engkau yang sudah memulai pekerjaan baik di antara kami, Engkau yang akan menyelesaikannya sampai kepada akhirnya. Penuhi kami dengan kasih yang berasal daripada Engkau, kasih surgawi yang mengalir melalui kehidupan kami sehingga kami bisa mengasihi Engkau kembali dan juga mengasihi sesama-sesama yang ada di sekitar kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, selalu setia, selalu baru setiap hari, dan itulah yang memampukan kami untuk bisa bertahan sampai kepada kesudahannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saat ini saya mau berdoa bagi yang merasa bergumul untuk mengasihi orang-orang tertentu, entah karena alasan apapun juga. Ya, setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing dan tidak semua orang berkarakter sama. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kita pun tidak ada bedanya dengan mereka dengan segala macam keunikan kita. Tidak ada yang sempurna, termasuk kita. Tetapi kendati demikian, Tuhan tetap mengasihi kita, tidak menunggu sampai kita sempurna dulu. Jika kita sudah dikasihi Tuhan sedemikian, maka hendaklah kita belajar untuk mengasihi orang lain walaupun itu sulit. Mengasihi bukan dengan kasih dari diri sendiri, tetapi dengan kasih yang berasal daripada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang saat ini bergumul untuk mengasihi orang-orang tertentu. Mungkin mereka punya kenangan yang buruk, mungkin mereka pernah diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang tersebut. Tetapi biarlah apa yang sudah berlalu itu berlalu, dan Engkau sendiri Tuhan sanggup menebus dan sanggup memulihkan apa yang sudah rusak dan hancur sekalipun. Saat ini biarlah anak-anak-Mu boleh membuka diri untuk dipenuhi oleh kasih-Mu, dan mereka boleh ingat bahwa mereka dengan segala ketidaksempurnaan mereka pun Engkau mengasihi mereka apa adanya. Memang dengan kasih mereka sendiri, mereka tidak mampu untuk mengasihi orang-orang yang sedemikian. Tetapi biarlah saat mereka memberikan diri, dan juga kiranya kasih-Mu bisa mengalir melalui mereka, maka kasih itu akan menjamah kehidupan mereka, dan itu akan diteruskan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga pemulihan hubungan pun bisa terjadi dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Dan saat mereka mengalami pemulihan, mereka juga tidak malu bersaksi bahwa benar-benar kasih-Mu nyata dan sanggup mengubahkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, saat ini saya juga mau berdoa bagi yang merasa sudah lelah menjalani hidup. Rasanya masalah tidak berujung dan Tuhan sepertinya jauh, diam saja, seolah-olah tidak peduli. Kalau hidup begini terus, ngapain lagi hidup? Ngapain lagi setia ikut Tuhan? Buktinya Tuhan belum tolong, Tuhan juga diam. Saya sudah pernah mengalami masa-masa itu. Dan mengapa saya masih bisa bertahan sampai sekarang? Karena saya memutuskan untuk tidak hidup berdasarkan perasaan atau mood saya. Saya hidup berdasarkan iman, bahwa meskipun saya belum melihat Tuhan bekerja, belum melihat jawaban doa tergenapi, belum melihat pertolongan datang, dengan iman saya tetap percaya kepada pribadi Yesus. Kalau Dia tidak peduli dengan kita, untuk apa Dia mati di kayu salib sampai seperti itu? Itulah yang membuat saya terus bertahan, bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap hari, besar kesetiaannya. Bahwasanya Tuhan tidak pernah berubah. Jadi berpeganglah pada Dia yang sudah teruji dan terbukti. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang merasa sudah capek, lelah, jenuh menjalani hidup, merasa bahwa semua apa yang mereka doakan itu sia-sia, bahwa mengikut Engkau sepertinya tidak ada hasil karena mereka belum melihat jawaban doa, mereka masih bergumul dan mereka merasa bahwa sepertinya Engkau begitu jauh dan Engkau sepertinya diam saja dan tidak turun tangan. Tetapi saat ini Tuhan, kasih karunia-Mu boleh tercurah atas mereka dan Engkau berikan penghiburan, berikan segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan, untuk mereka bisa mampu berjalan setia terhadap Engkau di dalam imannya Bapa. Walaupun mungkin saat ini mereka belum melihat dan walaupun mereka belum mengalami apa yang sudah Engkau janjikan kepada mereka, tetapi mereka boleh tetap bisa percaya bahwa sekali Engkau berjanji, Engkau tidak pernah berdusta dan Engkau pasti menepati pada waktu dan kehendak-Mu yang terbaik dan terindah ya Bapa. Dan di saat masa-masa penantian ini, biarlah mereka menjadi seperti seumpama Raja Wali yang terus naik terbang dengan kekuatan sayapnya, menantikan pertolongan yang daripada Engkau, karena kami tahu barang siapa yang menantikan Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Biarlah mereka tetap bisa bertahan setia sampai kepada kesudahannya apapun yang terjadi, karena mereka boleh tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia menopang mereka, membenggang tangan mereka. Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah ada di puncak dan juga Engkau Allah ada yang di lembah, bahkan dalam kondisi yang paling pelik dan juga paling rumit sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkannya Bapa, sebagaimana Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu dan sampai saat ini pun Engkau juga menyertai mereka ya Bapa. Sekali lagi kasih karunia-Mu, penghiburan-Mu, urapan-Mu turun ke atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, saat ini mari kita bawa semua permasalahan, pergumulan, keinginan, kerinduan hati kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu ada jawaban dan apa yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya adalah pasti yang terbaik pada waktu dan kehendaknya yang tepat. Sekaligus kita juga akan mengakhiri program All by Grace episode kali ini. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan, saat ini kami membawa semua permasalahan, pergumulan yang kami hadapi, apapun yang sedang dialami oleh setiap kami ya Bapa, kami tahu Tuhan Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang mengerti, dan mampukan kami Tuhan untuk bisa terus bertahan dalam masa-masa penantian ini, dan kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan kami ya Bapa. Kami yang sedang sakit, Tuhan Engkau berikan kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, menjamah dan juga menyembuhkan, dan juga yang sedang mengalami masalah keluarga, biarlah Tuhan Engkau Allah yang sanggup memulihkan, bahkan apa yang paling tidak mungkin sekalipun Engkau sanggup melakukannya juga ya Bapa. Dan juga untuk masalah finansial Tuhan, jika memang ini adalah konsekuensi dari apa keputusan kami di masa lalu, biarlah Tuhan kami bisa belajar Tuhan dari apa yang sudah terjadi, dan kasih karunia-Mu tetap menyertai kami. Tetapi jika ini adalah ujian iman, biarlah Tuhan kasih karunia yang sama juga akan memampukan kami untuk melewatinya ya Bapa. Dan juga semua apapun yang sedang kami hadapi, baik dalam studi, sekolah, kuliah, pekerjaan, usaha Tuhan, kami percaya saat kami mengutamakan Engkau, saat kami menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kami ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan terus mengasihi kami, dan mampukan kami juga untuk bisa mencontoh, meneladani Engkau, menjadi orang-orang yang setia, mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Dan mari umat Tuhan, kita akan mengakhiri program All by Grace episode kali ini, dan kita sama-sama buka kedua tangan kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Diberkatilah kiranya seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari jasmani, jiwani, rohani, sampai kepada materi. Diberkatilah apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan kami, dijadikan Tuhan berhasil. Keluar masuk kami, ada malaikat-Mu yang menyertai, kasih setia, urapan, hikmat, penghiburan, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti kami sepanjang hidup kami. Dan kiranya kasih setia dari Allah Bapa, kuasa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, urapan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semuanya, mulai dari saat ini sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus kita datang yang kedua kalinya. Kita semua yang sudah terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Dengan demikian berakhirlah sudah program All by Grace episode kali ini. Jangan lewatkan episode berikutnya di Jumat mendatang di waktu yang sama, yaitu pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, YouTube, atau TikTok, dan bagikan link program All by Grace kepada sanak famili, teman, atau kenalan Anda, sehingga mereka pun juga bisa diberkati, mengalami pemulihan sebagaimana kita sudah mengalaminya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku sungguh besar, Dia sungguh dahsyat, takkan kecewakan, selalu sertaku. Dia sangat besar. I have a very big God, a very big God, oh. And know that for my hand, He's always on my side, a very big God. Tuhanku sungguh besar, Dia sungguh dahsyat, oh. Takkan kecewakan, selalu sertaku. Dia sangat besar. This my God, a very big God. I have a very big God, a very big God, oh. And know that for my hand, He's always on my side, a very big God. I have a very big God, a very big God, oh. And know that for my hand, He's always on my side, a very big God. Tuhanku sungguh besar, Dia sungguh dahsyat, oh. Takkan
kecewakan selalu sertaku. Dia sangat besar. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by grace.